dalam Petuah Begawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya yang disarikan oleh Begawan Wararuci memang jelas disebutkan. Melakukan tirta yatra dianggap lebih utama daripada melakukan yadnya, sebagaimana dimuat dalam Sarasa Muscaya. Yang dimaksud dengan tirta yatra adalah niat tulus untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Tirta yatra bertujuan untuk melihat dari dekat tempat bersejarah untuk menyaksikan secara nyata tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu. Untuk itu, ketika kita masih diberikan sisa umur, kita sebaiknya melaksanakan satu kegiatan suci yang diajarkan ini, yaitu bertirta yatra. Semeton banyak bentuk yajna yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu dengan tanpa disadari, karena dilaksanakan dengan niskarma. Karma dilakukan tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengikatkan diri akan hasil. Karma yang demikian disebut dengan karma atau perbuatan, sebagai persembahan kepada Tuhan yang biasa disebut dengan yadnya atau korban suci. Seperti dewa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, dan buta yadnya. Dalam dasawarsa terakhir ini, makin banyak umat Hindu Indonesia melaksanakannya. Di bulan Oktober setiap tahunnya misalnya bertepatan dengan perayaan Diwali atau Sri Rama kembalinya ke Ayodhya kalau di India, yang maknanya merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma, atau perayaan Raya Galungan misalnya jika di Indonesia. Tirta yatra sebenarnya sudah banyak dilakukan umat Hindu sejak dulu, dan sejalan dengan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan, maka tempat suci yang dikunjunginya semakin meluas, serta umat mulai menyadari bahwa tirta yatra sebagai salah satu cara melakukan yadnya atau korban suci yang paling mudah karena dapat dilaksanakan oleh setiap umat Hindu, termasuk orang miskin sekalipun. Dalam Petuah Begawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya yang disarikan oleh Begawan Wararuci memang jelas disebutkan. Melakukan tirta yatra dianggap lebih utama daripada melakukan yadnya, sebagaimana dimuat dalam Sarasa Muscaya atau Himpunan Intisari Karya Begawan Biasa pada sloka 279. Disebutkan, sada dari Drairapi Hicakyam Praptum Nadipa Tirtabi Gamanam Punyam Yajnerpi Wicyate, atau dalam bahasa Jawa Kawi terjemahkan sebagai berikut. Apan mangke kota mening tirta yatra atyanta pawitra iwi sangking kapawaning yajna unang ulaha kena ring daridra, yang artinya begitu keutamaan tirta amat suci, lebih utama daripada penyucian dengan yadnya, dapat dilakukan oleh daridra atau orang miskin sekalipun. Yang dimaksud dengan tirta yatra adalah niat tulus untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Tirta yatra bertujuan untuk melihat dari dekat tempat bersejarah untuk menyaksikan secara nyata tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu, agar dapat mempertebal Pancasrada atau 5 keyakinan dan kebenaran terhadap sejarah perkembangan ajaran Hindu. Untuk meyakini sesuatu, kita penganut Hindu khususnya telah memiliki cara yang disebut dengan Tri Pramana atau 3 cara. Yang pertama, agama Pramana. Yang dimaksudkan adalah bahwa kita meyakini adanya sesuatu berdasarkan atas informasi yang kita terima dari pelajaran yang diberikan oleh para guru atau para ahli, atau cerita-cerita dari orang suci
yang telah lebih dahulu mengalami yang kita percayai. Kemudian yang kedua, anumana pramana, yaitu kita meyakini sesuatu atas dasar hasil analisa akan suatu fenomena baik alam, flora, fauna, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, prayatyaksa pramana, di mana kita meyakini sesuatu atas dasar penglihatan langsung atau pengalaman pribadi yang tiap-tiap orang tidaklah sama pengalaman spiritualnya. Selama melaksanakan tirta yatra atau perjalanan suci, para yatri atau peserta akan mendengarkan cerita-cerita mengenai tokoh sejarah atau tempat yang dikunjungi. Seravanam pada saat tertentu juga turut menyanyikan kidung suci keagamaan atau menyebut-nyebut nama Tuhan berulang-ulang atau kirtanam. Dalam perjalanan selama tirta yatra selalu mengingat Tuhan dengan segala manifestasinya atau semaranam. Melakukan pemujaan di beberapa pura atau mandir atau arcanam juga ada kesempatan membaca cerita-cerita suci keagamaan atas sloka-sloka kitab suci Wandanam. Selalu berusaha mengabdi kepada Tuhan dengan jalan mengekang rasa ego atau ahamkara, dasyam. Ada juga yang melakukan pemujaan dengan merebahkan diri tertelungkup di hadapan yang dipuja. Tuhan dinamakan amat agung. Cara ini dikenal dengan istilah memuja kaki atau paduan Tuhan atau Padasevanam. Oleh karena kegiatan itulah melakukan tirta yatra dianggap sungguh-sungguh utama. Dalam kitab Sarasamusaya secara umum disebut tempat suci adalah pura, tempel, kuil atau candi. Tempat-tempat lain seperti campuhan, pertemuan air laut dengan sungai atau pertemuan dua sungai atau lebih, mata air gunung, sungai dan danau yang di tiap-tiap pulau pasti ada petirtan atau pensucian atau petilasan. Nah, seperti dalam program tirta yatra yang dilaksanakan oleh Istana Channel, kami berusaha untuk menjadikan salah satu air campuhan atau pertemuan antara air terjun dan air sungai yang mengalir dijadikan tempat untuk dikunjungi, untuk melukat atau mandi. Menurut kitab-kitab Purana, tempat pensucian yang dijadikan tempat pelaksanaan Kumbha Mela atau upacara pensucian diri dengan cara mandi yaitu Allahabad atau Prayak, Haridwar, Awanti, dan Nasik. Di 4 tempat tersebut diyakini sebagai tempat tercecernya tirta amarta atau air kehidupan saat para dewa merebutnya dari tangan-tangan para denawa. Selain tempat tersebut ada beberapa kota suci lagi di India, misalnya jika semeton berkunjung ke India untuk menjadi tujuan tirta yatra, seperti Moksapuri atau Saptapuri, yaitu Ayodhya, Mathura, Haridwar, Kasi, Varanasi, sekarang disebut Baneras, kemudian Kanchipuram, Ujjain, dan Dwaraka. Sementara tempat-tempat tirta yatra yang biasanya dikunjungi di Nusantara yang ada yaitu seperti Pura Gunung Salak di Jawa, kemudian Candi Balakembang, kemudian ada tempat bersejarah tentang kerajaan Majapahit di Trowulan, di mana terdapat banyak sekali peninggalan dan museum mengenai sejarah perkembangan agama Hindu dan kerajaan Majapahit. Kemudian tempat-tempat agung seperti Candi Seto dan banyak tempat lainnya yang ada di Bali. Melakukan tirta yatra bukanlah perjalanan biasa untuk mengeramatkan tempat-tempat tersebut, tetapi untuk menambah keyakinan akan kebenaran ajaran Hindu dan meningkatkan rasa bakti, mengagumi kemahakuasaan serta kebesaran Tuhan. Kemanapun dan dimanapun kita memuja atau menyembah Tuhan, tetap ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya atau istadewata, menurut cara masing-masing tentunya. Selalu menghormat kepada para resi leluhur yang telah mendahului kita, sebagai sesama manusia dan buta atau makhluk lain, sehingga tercipta hubungan yang tetap harmonis antara kita sesama manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta antara manusia dengan alam lingkungan tempat kita hidup dan berkembang. Serta hal ini disebut dengan Trita Karana. Yatra adalah sebuah kegiatan suci dalam rangka pensucian diri secara lahir batin, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti yatra atau perjalanan suci dalam suasana pengendalian diri,
upawasa atau puasa, japa melantunkan mantra tertentu. Dalam hal ini adalah proses tatpa sebagai sebuah proses raja yoga. Kemudian pemujaan dengan sujud bakti dan pemusatan pikiran atau bakti yoga, yang apabila dilakukan secara rutin dan tekun akan menghapus kebodohan serta akan memberikan pencerahan yang merupakan proses jnana yoga. Kemudian parayangan atau pura, tempat suci sebagai tempat untuk memuja ide Sang Hyang Widi-Wasa atau manifestasinya. Tirta atau air suci sebagai simbol wara nugraha dan pencaran sinar suci Tuhan. Dana punya atau pemberian sedekah sebagai ujian atau tapa dalam melepaskan keterikatan jiwa ini dengan benda-benda duniawi. Sehingga dengan demikian tirta-yatra yang dilakukan dengan tekun dan teratur serta sungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan, konsentrasi dan kecintaan adalah merupakan pengejawantahan dari Caturmarga. Tirta-yatra adalah jalan yang sederhana namun utama. Tirta-yatra adalah investasi yang sudah pasti mendapatkan kebaikan. Tirta-yatra akan meningkatkan keyakinan atau serada dari umat terhadap kebenaran dan kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi-Wasa. Dengan bertirta-yatra, sebenarnya manusia telah menjaga ketiga aspek keharmonisan hidup di dunia, yakni Trihita Karana, yakni aspek pawongan, palemahan, dan parahyangan. Dengan bertirta-yatra mengarahkan badan dan jiwa kepada kesehatan, ketentraman, kedisiplinan, kebijaksanaan, keharmonisan, kehormatan, kesucian, kebenaran, dan terakhir, kemanunggalan dengan Hyang Pencipta. Melalui tirta-yatra, manusia menuju pada penebusan dosa, pembebasan, keterikatan, mencapai hidup yakni moksam, jagadita, yajaiti dharma. Bertirta-yatra akan mendapatkan pancaran kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau trikaya parisuddha. Dalam hal ini akan terlatih dalam pengendalian diri. Dalam kesucian, aura kasih ini akan didapatkan. Aura kesucian ini akan terpancar pada orang-orang yang ada di dekatnya ataupun pada lingkungan tempat tinggal mereka. Tirta-yatra menumbuhkan kepekaan sosial, meningkatkan gairah seni dan keselarasan jiwa. Dengan cara sederhana ini, kita memuja, memohon restu dan anugerah kesucian. Semakin sering dan tekun dilakukan, maka semakin terbuka jalan menuju penyatuan dengan Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi. Ketika kelak nanti sang jiwa telah meninggalkan badan kasar ini, maka teman sejati yang mengantar adalah subha dan asubha karma, atau catatan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan selama diberi kesempatan di dunia ini. Untuk itu, ketika kita masih diberikan sisa umur, kita sebaiknya melaksanakan satu kegiatan suci yang diajarkan ini, yaitu bertirta-yatra. Kebajikan spiritual yang telah diperbuat di dunia ini yang mengantar sang jiwa menuju alam yang lebih mulia, dan sebaliknya kegiatan buruk akan mengantar sang jiwa menuju alam yang lebih rendah. Semeton, untuk itulah tirta-yatra sangatlah penting untuk dilakukan. Sebagaimana program-program yang dilaksanakan oleh Istana Channel, Semeton bisa mengikuti kami. Semeton bisa menghubungi kami di kolom deskripsi dan nomor WhatsApp yang sudah disediakan jika Semeton ingin bergabung ke dalam tirta-yatra yang dilaksanakan oleh tim Istana Channel. Dari pengalaman yang sudah dilakukan Semeton, jangan khawatir karena tirta-yatra adalah tujuan utama dan perjalanan suci. Tentunya kita akan selalu diberikan kekuatan. Meskipun banyak peserta tirta-yatra merasa badannya ketika berangkat kurang sehat, namun ketika melaksanakan ini mereka bisa. Dan tentunya kami Istana Channel selalu menyediakan tim medis ketika berangkat melaksanakan program tirta-yatra. Nah Semeton, tunggu apa lagi? Kapan lagi ketika kita masih memiliki waktu untuk hidup di dunia ini? Sebaiknya luangkan waktu sesekali untuk mengikuti program tirta-yatra ini, sebuah perjalanan suci yang sangat utama. Terima kasih atas atensi Anda. Demikian dituliskan oleh jerisepuh.com. Semeton dimanapun Anda berada, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.